Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Katarina Aloysia Duarince dari kelas 6 Hotel Apagi. Jadi pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan tentang keempat materi yang telah Ibu bagikan pada aplikasi Google Classroom. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang standarisasi usaha pariwisata. Yang pertama, usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Contoh usaha pariwisata di sini yaitu seperti hotel atau restoran dan seperti villa yang disediakan oleh masyarakat sekitar dalam mendukung usaha pariwisata dalam suatu daerah yang diberikan kepada para wisatawan yang datang berkunjung ke suatu daerah dengan tujuan rekreasi atau bisnis yang dilakukan oleh para wisatawan. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi standar dan/atau regulasi. Jadi, sertifikasi sangat dibutuhkan oleh para pengusaha pariwisata, di mana ketika usaha tersebut telah disertifikasi, maka mereka tidak diragukan lagi keberadaannya di suatu wilayah tertentu, karena para masyarakat telah mengetahui bahwa usaha yang mereka jalankan, baik itu usaha pariwisata dan lain sebagainya, telah disahkan oleh pihak yang berwajib. Jadi, sertifikasi usaha pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit. Yang berikutnya, standar usaha pariwisata. Standar usaha pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata atau klarifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit. Jadi, klarifikasi di sini dapat saya samakan dengan pengelompokan suatu usaha seperti produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha. Jadi, dalam menjalankan suatu usaha, suatu perusahaan dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu produk, pelayanan, dan pengelolaan. Jadi, sebelum usaha tersebut dijalankan, usaha tersebut mendapatkan standar usaha pariwisata untuk mendukung proses kegiatan pengelolaan pariwisata di suatu daerah. Yang berikut, sertifikasi usaha pariwisata. Sertifikasi usaha pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata kepada usaha pariwisata yang telah memenuhi standar usaha pariwisata. Jadi, sertifikasi usaha pariwisata ini bersifat tertulis dan di dalam tulisan itu sudah memenuhi berbagai standar, di mana dalam surat yang telah ditulis tersebut telah memberikan keterangan bahwa suatu usaha tersebut telah memenuhi sertifikasi usaha yang berlaku pada masyarakat. Yang berikut, lembaga penilaian kesesuaian yang selanjutnya di lingkup LPK adalah lembaga yang melakukan kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi persyaratan acuan. Jadi, lembaga ini juga sangat berperan penting dalam proses sertifikasi usaha pariwisata, karena tanpa lembaga ini, suatu proses sertifikasi tidak dapat berjalan dengan baik, karena tanpa mereka pula, suatu usaha tidak dapat disahkan oleh pihak yang berwajib, yaitu lembaga penilaian kesesuaian. Yang berikut, lembaga sertifikasi usaha bidang pariwisata yang selanjutnya disingkat LSU bidang pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang berikut, audit adalah pemeriksaan dan penilaian yang objektif dan sistematis berdasarkan bukti-bukti pengambilan kesimpulan sesuai dengan standar usaha pariwisata. Yang berikut, materi audit adalah panduan kerja auditor dalam melakukan audit berdasarkan standar usaha pariwisata yang berlaku. Auditor bidang pariwisata biasa disebut dengan auditor adalah seseorang yang melakukan audit di bidang pariwisata.
Sertifikasi auditor bidang pariwisata, biasa disebut sertifikat auditor, adalah bukti tertulis yang diberikan kepada peserta yang dinyatakan lulus pelatihan auditor bidang pariwisata yang diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga pelatihan atau institusi yang ditunjuk oleh kementerian dan telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang berwenang. Yang berikut, pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan pariwisata. Jadi, pengusaha pariwisata di sini juga bisa seperti karyawan hotel atau orang-orang yang membuka usaha pariwisata yang bertujuan untuk menarik perhatian para wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah tertentu. Yang berikut, Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri yang bertugas dan bertanggung jawab dalam usaha penerapan sertifikasi usaha pariwisata. Yang berikut, Komite Akreditasi Nasional adalah lembaga yang selanjutnya disingkat KAN, adalah lembaga non-struktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian. Pemerintah daerah yang berada di sini adalah gubernur, bupati, wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Jadi, tanpa izinan dari pemerintah daerah, maka suatu usaha tersebut tidak dapat berjalan dengan baik karena tidak adanya izin dari pemerintah daerah tersebut. Yang berikut, tujuan peraturan menteri. Peraturan menteri ini bertujuan untuk yang pertama, menjamin kualitas produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata Indonesia menjadi berkualitas dunia dengan cara menyelenggarakan sertifikasi usaha pariwisata yang dilaksanakan oleh LSU bidang pariwisata. Yang kedua, menata dan membina LSU bidang pariwisata menjadi lembaga yang profesional dan kredibel di bidang nasional dan internasional untuk melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata. Lembaga sertifikasi usaha bidang pariwisata adalah lembaga yang berbadan usaha dan berbadan hukum Indonesia, lembaga yang memiliki tenaga auditor, memiliki perangkat kerja. LSU bidang pariwisata harus mendapat akreditasi KAN. KAN didukung oleh tenaga teknis pariwisata dan atau dari kementerian. Melakukan audit, memelihara kinerja auditor, mengembangkan skema sertifikasi, menerbitkan sertifikat, dan mencabut sertifikat. Yang berikut, tugas dari Menteri untuk penunjukan dan penetapan. Yang pertama, Menteri menunjuk dan menetapkan LSU bidang pariwisata berdasarkan keputusan akreditasi dari KAN. Yang berikut, Menteri dalam menunjukkan dan menetapkan LSU bidang pariwisata melimpahkan kewenangannya kepada pejabat eselon yang membidangi industri pariwisata. Yang berikut, keputusan tentang penunjukan dan penetapan LSU bidang pariwisata berlaku selama 4 tahun dan dapat diperpanjang selama LSU bidang pariwisata yang bersangkutan masih menjalankan kegiatannya. Yang berikut, pelaporan. LSU bidang pariwisata wajib menyampaikan laporan secara berskala setiap 6 bulan sekali kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati, atau Wali Kota dan KAN. Yang berikut, penyusunan laporan kegiatan dibuat sesuai dengan sistematika dan penulisan laporan atau laporan permanen. Berikut saya akan lanjut ke materi yang kedua. Yang pertama, pembiayaan. Pembiayaan pertama, biaya pelaksanaan sertifikasi menjadi tanggung jawab pengusaha pariwisata yang disertifikasi. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat membiayai pelaksanaan sertifikasi pengusaha pariwisata mikro dan kecil dalam rangka membangun usaha pariwisata Indonesia. Penetapan struktur biaya sertifikasi dikoordinasikan oleh Menteri. Yang berikut, pembiayaan 2. Yang pertama, Menteri melalui Komisi Otorisasi menetapkan struktur biaya sertifikasi. Yang kedua, Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata menetapkan besaran biaya pelaksanaan sertifikasi berdasarkan struktur biaya sertifikasi. Yang berikut, Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata.
Tugas dan wewenang yang pertama, menyusun petunjuk teknis pengembangan skema sertifikasi usaha pariwisata. Yang kedua, melakukan pengkajian terhadap penerapan skema sertifikasi usaha pariwisata. Yang ketiga, melakukan pengawasan pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata. Dan yang keempat, mengawasi kinerja LSU bidang pariwisata. Yang berikut, mengevaluasi laporan kegiatan LSU bidang pariwisata, menyampaikan rekomendasi kepada KAN untuk peninjauan akreditasi terhadap lembaga sertifikasi usaha bidang pariwisata yang melakukan pelanggaran, menyampaikan rekomendasi kepada Menteri untuk pemberian sanksi administratif atas penyelenggaraan yang dilakukan oleh LSU bidang pariwisata, menyampaikan rekomendasi kepada Menteri untuk pemberian penghargaan kepada LSU bidang pariwisata yang berprestasi unggul. Yang berikut, Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata. Yang pertama, untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Otorisasi, dibentuk sekretariat yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Otorisasi. Yang kedua, sekretariat dipimpin kepala sekretariat yang bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Otorisasi. Yang ketiga, sekretariat ditetapkan oleh Ketua Komisi Otorisasi. Yang berikut, kebijakan. Kementerian melakukan penataan keseimbangan antara lembaga sertifikasi usaha bidang pariwisata dan pengusaha pariwisata. Penataan keseimbangan dilakukan dalam bentuk penambahan, pengurangan, dan/atau pembatasan lembaga sertifikasi usaha bidang pariwisata. Penataan keseimbangan dilakukan setiap tahun setelah mendapatkan hasil evaluasi dari Komisi Otorisasi dan KAN. Yang berikut, evaluasi. Komisi Otorisasi melakukan evaluasi setiap tahun terhadap pelaksanaan kebijakan peraturan Menteri ini dan melaporkan pada Menteri. Yang berikut, Menteri dapat menetapkan kebijakan setelah mendapatkan pertimbangan dari Komisi Otorisasi. Yang berikut adalah pemberian akreditasi dan tata cara sertifikasi. Yang pertama, ketentuan yang mengatur tentang pemberian akreditasi dan tata cara sertifikasi diatur secara tersendiri oleh KAN. Yang kedua, Kementerian Pariwisata terlibat dalam penyusunan kebijakan pemberian akreditasi dan tata cara sertifikasi. Yang berikut, pengawasan. Menteri melakukan pengawasan sertifikasi usaha pariwisata dalam rangka menjaga, memelihara, dan mewujudkan penerapan sertifikasi usaha pariwisata sesuai dengan etika, ketentuan, dan persyaratan yang ditetapkan. Yang kedua, pengawasan sertifikasi usaha pariwisata sebagaimana di atas meliputi yang pertama, pelaksanaan sertifikasi usaha. Yang kedua, penggunaan sertifikasi usaha pariwisata. Yang ketiga, kinerja lembaga sertifikasi usaha bidang pariwisata. Yang berikut, pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata. Yang pertama, pemeriksaan terhadap laporan kegiatan dari LSU bidang pariwisata. Yang kedua, pengumpulan data atau informasi baik langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, pemantauan terhadap pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata sesuai dengan standar usaha pariwisata. Saya akan melanjutkan untuk membahas materi ketiga tentang penggunaan sertifikasi usaha pariwisata. Yang pertama, pengawasan terhadap penggunaan sertifikasi usaha pariwisata antara lain yang pertama, pemantauan terhadap sertifikat usaha pariwisata. Yang kedua, pemantauan terhadap masa berlaku sertifikat usaha pariwisata. Yang ketiga, pemantauan terhadap kesesuaian sertifikat usaha pariwisata dengan lingkungan kegiatan usaha. Yang kedua, pengawasan terhadap penggunaan sertifikasi usaha pariwisata sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan oleh gubernur dan bupati atau wali kota. Yang berikut, kinerja lembaga sertifikasi usaha bidang pariwisata. Pengawasan terhadap kinerja LSU bidang pariwisata dilakukan melalui yang pertama, pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana kelembagaan. Jadi, pemeriksaan yang dilakukan oleh LSU bidang pariwisata di sini adalah contohnya seperti pemeriksaan terhadap usaha pariwisata yang dibuka oleh
sekelompok orang dengan tujuan untuk melakukan kegiatan pariwisata di sini seperti membuka hotel. Jadi, tugas dari LSU bidang pariwisata ini adalah mereka memeriksa apakah suatu usaha tersebut telah mengikuti SOP yang berlaku atau tidak. Dan yang kedua, kelengkapan dan fungsi perangkat kerja dan analisis dan mengevaluasi terhadap program kerja dan realisasinya. Jadi mereka memeriksa apakah yang telah dijalankan oleh pengusaha pariwisata tersebut telah benar-benar sesuai dengan SOP atau tidak, dan apabila telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga, maka suatu usaha tersebut dinyatakan sah. Yang berikut, pembiayaan. Menteri melakukan pembinaan penyelenggaraan sertifikasi usaha pariwisata terhadap yang pertama, lembaga sertifikasi usaha bidang pariwisata, yang kedua, usaha pariwisata, yang ketiga, pemerintah daerah dan masyarakat. Yang kedua, pembinaan terhadap LSU bidang pariwisata meliputi yang pertama, sosialisasi standar usaha pariwisata, pelaksanaan sertifikasi. Yang kedua, pelaksanaan fasilitas pelatihan bagi calon auditor. Yang ketiga, pembinaan terhadap usaha pariwisata dilaksanakan melalui sosialisasi standar usaha pariwisata dan bimbingan tata cara dan penerapan sertifikasi. Yang keempat, pembinaan terhadap pemerintah daerah dan masyarakat dapat dilakukan melalui penyebar luasan informasi tentang sertifikasi usaha pariwisata. Yang kelima, pembinaan terhadap LSU bidang pariwisata dapat dilakukan oleh gubernur dan bupati atau wali kota. Yang berikut adalah sanksi administratif. Yang pertama, LSU bidang pariwisata dikenakan sanksi administratif apabila yang pertama, melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 tentang penyampaian laporan. Yang kedua, sertifikat akreditasi telah dibatasi atau dibekukan atau dicabut oleh KAN. Yang ketiga, tidak melakukan kegiatan sertifikasi usaha pariwisata dalam kurun waktu 1 tahun sejak ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri. Yang keempat, dinyatakan oleh Komisi Otoritas melakukan praktek persaingan kegiatan sertifikasi usaha yang tidak sehat. Yang kelima, dinyatakan oleh Komisi Otoritas melakukan praktek usaha yang melanggar moral dan kesusilaan. Yang kedua, pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada butir pertama huruf B didasarkan atas usulan dari KAN. Yang ketiga, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada butir pertama berupa yang pertama, teguran tertulis ke-1, yang kedua, teguran tertulis kedua, yang ketiga, pencabutan dan penetapan LSU bidang pariwisata. Yang keempat, teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada butir ketiga huruf A meliputi tahapan yang pertama. Teguran tertulis pertama diberikan setelah ditemukannya pelanggaran. Yang kedua, apabila dalam jangka waktu 15 hari setelah diberikan teguran tertulis pertama, LSU bidang pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf A, LSU bidang pariwisata dikenakan teguran tertulis kedua. Dan apabila dalam jangka waktu 15 hari setelah diberikan teguran tertulis, LSU bidang pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf B, LSU bidang pariwisata dikenakan pencabutan keputusan Menteri tentang penunjukan dan penetapan LSU bidang pariwisata. Dan yang terakhir adalah LSU bidang pariwisata yang dicabut kewenangannya dapat mengajukan kembali dengan mengikuti kembali tata cara permohonan pendirian lembaga sertifikasi usaha bidang pariwisata. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang materi keempat. Yang pertama, ketentuan perahlian. Aturan peralihan atau ketentuan peralihan adalah ketentuan yang memuat penyesuaian peraturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru. Atau dapat dikatakan salah satu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang rumusannya dapat didefinisikan ketika diperlukan atau jika diperlukan.
Ketentuan peralihan dalam suatu peraturan perundang-undangan merupakan suatu ketentuan hukum yang berfungsi untuk menjaga jangan sampai terdapat pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya perubahan ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Ketentuan peralihan dimaksudkan agar segala hubungan hukum atau tindakan hukum yang telah dilakukan atau sedang dilakukan dan belum selesai prosesnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diubah, jangan dirugikan sebagai akibat berlakunya peraturan yang baru, tetapi harus diatur seadil mungkin sehingga tidak melanggar hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD NRI tahun 1945, antara lain mengenai jaminan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat 1. Yang berikut, LSU bidang pariwisata yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri sebelum peraturan Menteri itu ditetapkan langsung mendapatkan sertifikat akreditasi dari KAN. Yang berikut ketentuan penutup. Pada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan sertifikasi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif Nomor 7 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 penyelenggaraan sertifikasi usaha pariwisata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian. Ketentuan umum yang pertama, penilaian kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi persyaratan acuan. Yang kedua, Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga non-struktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian. Yang ketiga, lembaga penilaian kesesuaian yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian. Yang keempat, akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh KAN yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan penilaian kesesuaian. Yang kelima, sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi standar dan atau regulasi. Hingga saat ini, baru 264 usaha pariwisata yang tersertifikasi di Sumatera Utara. Dari usaha tersebut, sebanyak 168 usaha yang disertifikasi adalah restoran, 71 hotel, sedangkan usaha lainnya adalah daya tarik wisata, homestay, mais, tempat penjualan cenderamata, usaha arung jeram, dan usaha jasa transportasi wisata. Jika dibandingkan dengan Sumatera Utara yang seluas ini, yang tersertifikasi baru 264. Ini menjadi tugas berat dari Pemda untuk meminta hotel dan pelaku pariwisata lainnya mengajukan sertifikasi secepat mungkin, kata owner of Aldo Holiday and Aldo Convex Jakarta, Aldo Lendi Sumolang. Artikel ini telah tayang di tribunmedan.com dengan judul Pentingnya Sertifikasi Usaha Pariwisata untuk Meyakinkan Pelancong dengan penulis Subtrina Ayu Sumanjorang, editor Eti Wahyuni. Ia mengatakan bahwa Kemenparekraf sudah intens untuk meminta pelaku pariwisata secepat mungkin mengajukan sertifikasi, namun pelaku usaha ini terkendala saat mengunggah dokumen. Yang kedua, sedangkan dalam proses sertifikasinya tidak ada kendala karena sertifikasi itu kan untuk
menindaklanjuti kesiapan yang sudah terinformasikan saja, katanya. Sertifikasi ini akan memberikan keyakinan secara psikologis bagi para pengunjung usaha pariwisata dalam berwisata. Dengan begitu omset usaha pariwisata juga akan ikut meningkat. Sekian materi yang boleh saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian materi saya, dan mohon maaf apabila menyampaikan materi saya kali ini saya tidak bisa menjelaskan secara menyeluruh tentang apa yang telah saya dapatkan, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jadi sekian dulu materi yang boleh saya sampaikan di pagi hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan limpah terima kasih.